Sebelum kita bahas tentang Vietnam dan membandingkannya dengan Indonesia, kita perlu paham dulu nih, sebenarnya apa sih GDP itu? GDP atau Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara selama 1 tahun. Ini adalah definisi resmi dari IMF dan World Bank yang menjelaskan bahwa GDP digunakan untuk mengukur seberapa besar dan seberapa aktif ekonomi suatu negara. Jadi, sederhananya begini, kalau dalam 1 tahun sebuah negara menghasilkan barang kayak pakaian, elektronik, makanan, dan juga layanan seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan, semuanya dijumlahkan. Nah, total itulah yang disebut GDP. Semakin banyak sebuah negara bisa memproduksi barang dan jasa, biasanya GDP-nya makin besar, dan itu artinya ekonomi negara tersebut cenderung lebih kuat. Jadi, ketika kita membahas GDP Vietnam, kita sudah melihat seberapa besar aktivitas ekonominya, bagaimana pertumbuhan mereka, dan apa yang Indonesia bisa pelajari dari cara Vietnam mengelola ekonominya. Menurut data dari World Bank pada tahun 2024, Vietnam memiliki GDP atau Produk Domestik Bruto sekitar 476,4 miliar US dollar. Dan menurut International Monetary Fund atau IMF, pada tahun 2025, pertumbuhannya diperkirakan menjadi sekitar 6,5%, yang menandakan adanya sedikit perlambatan dikarenakan tekanan global. Jadi, kesimpulannya, Vietnam adalah negara yang ekonominya berkembang cukup cepat dengan basis produksi dan ekspor yang kuat. Kita lihat apa saja yang membuat ekonomi Vietnam bisa tumbuh cepat. Yang pertama ada ekspor dan investasi asing. Vietnam menarik banyak investasi dari luar negeri karena biaya tenaga kerjanya masih kompetitif dan lokasinya strategis. Hal ini membantu ekspornya tumbuh kuat. Yang kedua ada integrasi ke rantai pasokan global. Vietnam berhasil menarik menjadi bagian penting dalam rantai produksi global, misalnya produk elektronik dan tekstil. Reformasi dan iklim bisnis yang makin baik. Pemerintah Vietnam melakukan reformasi agar investasi lebih mudah dan industri bisa berkembang. Stabilitas makroekonomi, inflasi Vietnam, dan tingkat pengangguran bisa dikontrol relatif baik, sehingga menunjukkan kepercayaan investor cukup tinggi. Sebagai contoh, World Bank menyatakan inflasi sekitar 3,6% pada tahun 2024. Bukan berarti semuanya mulus, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, karena ekonomi sangat bergantung pada ekspor dan investasi luar. Tekanan dari luar, misalnya ketegangan perdagangan, perubahan tarif, bisa mempengaruhi. Faktanya, IMF memperkirakan pertumbuhan akan melambat karena efek tarif dari AS. Peningkatan produktivitas dan teknologi, Vietnam masih harus naik ke level manufaktur berteknologi tinggi agar pertumbuhan bisa berkelanjutan, bukan hanya berdasarkan tenaga kerja murah. Kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan efisiensi pemerintahan agar tidak hanya mengejar kuantitas produksi, tetapi juga mengejar kualitas. Singkatnya, Vietnam telah menunjukkan bahwa dengan kombinasi ekspor kuat, investasi asing, reformasi, dan stabilitas makro, sebuah negara bisa tumbuh dengan cepat. Namun, pertumbuhan yang cepat juga membuat tantangan baru yang harus dikelola. Bagi Indonesia, banyak pelajaran yang bisa diambil, khususnya dalam memperkuat ekspor, investasi, kualitas tenaga kerja, dan kesiapan menghadapi guncangan global.